'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Cakoknya. A few moments later. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Kasus kontak aktif COVID-19. dengan Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2019, COVID-19 membuat seluruh negara menerapkan sistem lockdown, yang dimana di bidang pendidikan khususnya, karena tidak memungkinkan untuk dapat hadir ke lokasi, pemerintah memutuskan pembelajaran dilakukan secara daring, atau yang kita kenal sekarang yaitu online. After 2 years berlalu, kita jadi tahu bahwa pembelajaran memiliki dua model. Yang pertama, pembelajaran offline atau dikenal sebagai pembelajaran tatap muka, dan yang kedua yaitu pembelajaran online atau pembelajaran daring. Setelah pandemi selesai, bukan berarti pembelajaran daring ditinggalkan begitu saja. Mahasiswa bisa menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Apa ya perbedaan dan kesamaan di antara pembelajaran daring dan tatap muka? Sebenarnya, pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka memiliki beberapa kesamaan. Yaitu yang pertama, kedua metode ini membuat dosen menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Dosen bisa menjelaskan konsep-konsep dan memberikan bimbingan agar mahasiswa memahami materi yang dipelajari. Kedua metode tersebut memerlukan partisipasi mahasiswa. Dosen mengajukan pertanyaan, mendorong diskusi, dan menilai pemahaman manusia melalui interaksi. Dan yang ketiga, mahasiswa harus tetap aktif selama proses pembelajaran agar dosen dapat mengevaluasi perkembangan mereka. Dan yang terakhir, keempat, dosen memberikan tugas dan mengharapkan mahasiswa mengumpulkannya tepat waktu. Dalam kedua lingkungan belajar tersebut, mahasiswa bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Mereka harus memperhatikan selama perkuliahan, menyelesaikan tugas, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Meskipun metode yang digunakan berbeda, tujuan pembelajarannya tetap sama. Fleksibilitas di era digital.
Salah satu keunggulan terbesar pembelajaran daring adalah fleksibilitasnya. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dari hampir mana saja selama memiliki akses internet. Dosen sering memilih metode ini ketika sedang bepergian atau ketika mengajar mahasiswa yang mengikuti kelas karyawan maupun program pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring juga memungkinkan kerjasama antar mahasiswa dari berbagai daerah bahkan negara. Selain itu, banyak kelas daring yang dapat direkam sehingga mahasiswa dapat meninjau kembali materi kapan saja jika diperlukan. Mahasiswa juga dapat menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Namun, pembelajaran daring memiliki beberapa kelemahan. Metode ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Ketika akses internet buruk atau tidak tersedia, proses pembelajaran dapat terganggu. Komunikasi juga menjadi tantangan. Jika mahasiswa enggan bertanya atau dosen tidak mendorong interaksi, maka proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Selain itu, mahasiswa dapat merasa terisolasi karena memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berinteraksi langsung dengan teman-teman mereka. Lingkungan kelas daring seringkali kurang menarik dibandingkan kelas offline. Mahasiswa jadi mudah terdistraksi oleh media sosial, permainan, atau aktivitas daring lainnya. Akibatnya, sebagian mahasiswa mungkin hanya hadir dalam kelas tanpa benar-benar belajar. Mata kuliah yang membutuhkan praktik langsung juga seringkali sulit dilaksanakan secara efektif secara daring. Oleh karena itu, pembelajaran daring tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk semua mata kuliah. Relevansi pembelajaran tatap muka yang tetap bertahan. Pembelajaran tatap muka terjadi ketika dosen dan mahasiswa bertemu secara langsung di ruang kelas. Banyak mahasiswa menyukai metode ini karena memungkinkan mereka memahami materi lebih cepat, bekerja sama dalam proyek, dan berdiskusi dengan teman-teman mereka. Interaksi tersebut dapat meningkatkan pemahaman serta prestasi akademik. Metode pembelajaran ini sering dianggap lebih efektif karena mahasiswa dapat menerima umpan balik secara langsung dari dosen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Diskusi yang sering dilakukan serta komunikasi langsung membantu mahasiswa menguasai materi perkuliahan dengan lebih baik. Karena kalau pembelajaran secara tatap muka, kita jadi lebih mudah memahami apa yang dosen jelaskan. Dan misalnya kalau ada kamu kurang paham apa yang dijelaskan dosen, kamu bisa langsung bertanya sama dia. Nah, jadi gitu. Karena menurut saya, pembelajaran online memberikan banyak kemudahan dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Saya yang sebagai berstatus mahasiswa, melihat sistem ini dapat mengikuti proses belajar dengan lebih fleksibel, karena tidak terbatas oleh lokasi dan dapat mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, pembelajaran online juga membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu, belajar secara mandiri, serta memanfaatkan teknologi digital dengan lebih optimal.